tersebut dan itu masuk dan cocok. Itu adalah ciri-cirinya si Edi. Dan ternyata Edi ini itu mengirimkan penyakitnya itu lewat tanah yang berada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, gimana nih puasanya? Masih tetap semangat kan? Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya buat teman-teman semua yang baru nemu channel ini atau baru nemu video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe jangan lupa nih absen nih, tulis nama dan alamat kalian berasal. Ayo. Dan di episode kali ini saya itu akan menceritakan, jadi ada kakak adik nih, sebut saja namanya Edi dan Galih. Mereka berdua ini sudah sama-sama berkeluarga dan sudah memiliki masing-masing 2 orang anak. Tetapi ditambah tuanya mereka, bukannya mereka tambah akrab, malah di sini nih ada perpecahan nih. Dan ini sampai menggunakan hal-hal mistis dan lain sebagainya. Pokoknya ini, bisa dibilang ini parah banget sih gitu. Nah, mungkin gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Disebutkan Edi dan Galih ini seorang kakak adik. Jadi si Galih ini merupakan kakaknya dan si Edi ini adalah adiknya. Mereka berdua ini itu udah berumur sekitar kurang lebih 35 tahun dan mereka berdua ini juga sudah memiliki 2 orang anak. Nah, di sini si Edi dan si Galih ini dia itu udah berpisah nih, tempat tinggalnya udah agak jauh. Jadi si Galih itu masih di kampung halaman di mana mereka berdua kecil di situ, dan si Edi ini sudah berada di luar pulau. Nah, di sini mereka berdua itu udah jarang banget ketemu. Bahkan setiap lebaran saja mungkin mereka nggak pulang gitu loh, jarang pulang. Karena apa? Karena yang dituju mereka atau orang tua mereka itu udah nggak ada gitu loh. Jadi di kampung halamannya si Edi itu cuman ada Pak D dan Bu D gitu, karena orang tuanya mereka atau orang tuanya si Edi dan si Galih ini sudah meninggal dunia kurang lebih 4 tahun yang lalu gitu. Nah, di sini ternyata mereka berdua ini masih ada urusan, yaitu tentang warisan nih. Belum kelar-kelar nih, semenjak orang tuanya meninggal, ini belum kelar-kelar permasalahan itu, pembagian warisan gitu. Di sini si Edi ini dia itu mendapatkan bagian yang kecil, sedangkan si Galih ini mendapatkan bagian yang sangat besar. Udah gitu kan, rumah peninggalan orang tuanya juga ditempatin si Galih nih. Nah, di sini si Edi itu nggak terima, kenapa yang dapat banyak itu Galih bukan dirinya gitu loh. Lah karena mendapat bagiannya kecil, si Edi ini nggak mau nerima. Jadi di situ tuh belum ada tanda tangan, jadi belum sah nih, harta warisan itu belum sah dibagikan kepada kedua orang itu. Karena Edinya ini ngerasa belum cocok gitulah. Nah, di tengah-tengah mereka itu ada Pak D-nya. Jadi Pak D-nya ini dia itu selalu menengahi nih. Padahal kan ini cukup dibilang ya nggak baik lah, masa sih orang tuanya udah meninggal masih aja ngurusin harta warisan. Seharusnya kalau orang yang bener mah udah nggak usah ngarep-ngarepin harta warisan gitu kan. Nah, tapi ini berbeda dengan si Galih dan si Edi. Jadi mereka berdua ini ya bisa dibilang sangat keras kepala lah. Nah, padahal di sisi lain si Edi ini dia itu keadaan ekonominya udah cukup baik loh. Jadi di tempat tinggal istrinya, dia kan sekarang tinggal di pulau seberang nih. Dia hidup bareng istrinya di kampung halaman istrinya. Dia itu udah punya usaha. Dia itu udah punya rental mobil, udah punya toko baju, ada 3 cabang malahan nih. Tapi si Edi itu masih aja ngurusin harta warisan yang gak seberapa gitu loh. Di sini terbalik banget dengan si Galih. Si Galih ini di kampung halamannya dia itu masih berprofesi sebagai tukang ojek. Harusnya kan Edi ya udahlah kasihan Kak Galih, nggak apa-apa Kak Galih dapat banyak gitu. Tetapi namanya juga sifat manusia.
manusia itu serakah banget. Ternyata istrinya Edi ini pun juga sama halnya dengan si Edi. Istrinya si Edi ini juga serakah banget loh. Padahal nih, notabene si istrinya Edi itu nggak ada urusannya sama sekali mengenai harta warisan. Karena dia adalah anak menantu kan, anak mantu gitu. Yang di sini berhak ngurusin yaitu cuman si Galih sama si Edi. Jadi istri-istri mereka itu seharusnya nggak perlu ikut-ikutan. Nah di sini tetapi enggak. Istrinya si Edi ini juga ikut-ikutan, bener-bener nggak tahu malu banget. Bahkan ketika lebaran mereka itu nggak pulang kan ke kampung halamannya. Tapi di saat ada pembagian harta warisan, si Edi dan istrinya ini rela-relain pulang sampai 1 minggu. Ini kan udah nggak bener banget. Dia itu nggak ngejalin silaturahmi sama saudaranya, tapi ketika ada pembagian harta warisan, mereka berdua itu sempet-sempetin datang ke situ. Jadi mereka berdua itu lebih mengutamakan harta warisan daripada keluarganya. Nah di sini dijelaskan padanya si Galih dan si Edi ini juga agak sebel nih sama si Edi. Jadi kelakuannya Edi itu semena-mena banget lah. Masih mending Galih. Galih ini anaknya itu dia itu nerima dapat berapa bagian ya udah nggak masalah gitu kan. Nah di sini si Galih ini sudah memberikan hartanya sebenarnya kepada si Edi. Jadi porsinya itu ditukar, harta warisan yang seharusnya ini miliknya si Galih itu ditukar dengan si Edi. Jadi Galih yang mendapatkan sedikit gitu loh, dia udah ngalah gitu. Tetapi si Edi tetap nggak terima, dia itu seolah-olah dia itu pengen dapetin semuanya harta warisannya gitu loh. Jadi si Galih itu udah nggak usah dibagiin gitu. Nah ini kan adanya si Galih nggak mau. Dia juga kasihan lah sama si Galih. Apalagi ngelihat dari sisi ekonomi, si Galih ini paling terpuruk, paling susah. Udah sewajarnya si Galih ini mendapatkan banyak atau gimana gitu lah. Dan entah gimana itu, tiba-tiba saja si Edi ini sampai ngomong sama si Galih bahwa sejak detik saat itu, dia itu sudah tidak memiliki kakak yang bernama si Galih. Nah di sini si Galih hancur banget. Lah Pak D-nya ini dia itu tambah sebel banget sama si Edi. Dia langsung nasehatin si Galih, udah Lih kamu tenang aja, mungkin itu emosi sesaat. Dan karena setiap hari Galih itu terlalu terfikiran dengan masalah itu, akhirnya dia itu memutuskan meninggalkan rumah peninggalan dari almarhum ibu dan bapaknya. Jadi si Galih bersama istrinya ini lebih baik mengontrak rumah yang deket-deket dari situ gitu loh. Di sini semua warga yang tahu dan pade-padenya itu juga sempat kasihan banget sama si Galih. Galih ini padahal anaknya itu nerima banget, diapa-apain dia itu diem. Kok sampai tega si Edi itu kayak gitu loh sama si Galih, padahal mereka ini saudara kandung. Jadi mereka itu berdua itu memang udah nggak punya kakak adik lagi. Jadi mereka itu dua bersaudara gitu loh. Nah di suatu saat akhirnya si Galih ini nggak mau tali silaturahmi, tali keluarganya itu hancur hanya karena gara-gara warisan. Akhirnya dia itu memutuskan untuk pergi ke rumahnya si Edi. Dan sesampainya di sana, si Galih ini benar-benar nggak diterima sama si Edi. Boro-boro dikasih minum. Masuk ke dalam rumah pun itu nggak ditawarin loh sama si Edi. Jadi kan Galih jadi ngerasa gimana gitu. Padahal untuk menuju rumahnya si Edi, dia itu memakan biaya yang sangat banyak. Jadi di sini tuh Edi tuh benar-benar keras kepala banget, batu banget dia gitu loh. Akhirnya dengan hati yang sedih, hati yang kecewa, Galih itu nggak sempat istirahat di situ. Padahal perjalanannya juga agak jauh, memakan waktu beberapa jam gitu. Akhirnya dia putuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Nah, di sana si Galih ini cuma mengabarkan sama si Edi bahwasannya dia itu sudah tidak menempatin lagi rumah peninggalan orang tuanya. Jadi silahkan kalau rumahnya mau dijual. Galih itu udah terima, nggak apa-apa. Aku udah cari kontrakan, aku udah menempatin rumah kontrakan. Di situ si Edi itu benar-benar cuma diem. Dan setelah itu si Edi ini kembali lagi, dia itu meminta harta warisannya semuanya. Di situ Galih itu, kok ya jangan diminta semua lah, kita kan berdua.
kalau misalkan kamu nggak mau ke bagian kecil, bagian aku kita bagi rata aja tuh warisannya. Kalau enggak, ya udah bagian aku ambil saja. Aku yang dapetin bagian kamu nggak apa-apa. Bukannya gimana-gimana, soalnya kebutuhan keluarga aku lagi banyak banget. Anakku yang satu juga mau masuk sekolah SMA, aku butuh biaya yang banyak. Kalau ekonomiku itu bisa dibilang cukup, bahkan lebih, aku nggak bakal minta kok, nggak bakal nerima juga harta warisan ini. Di situ si Edi tetap bersikukuh, padahal si Galih ini, ya Allah, dia itu udah ngomongnya juga lembut gitu, dan akhirnya si Galih ini diusir. Akhirnya Galih ini pun pergi nih, walaupun dia itu masih capek banget gitu. Dan beberapa bulan kemudian ini nggak ada komunikasi antara si Edi dan si Galih. Sementara si Galih ini masih meratapi hidupnya, dia itu masih sedih banget dengan kejadian seperti ini. Masa iya sih gara-gara harta warisan dua orang saudari ini harus terpecah belah gitu kan. Akhirnya udah nih. Nah, singkat cerita, beberapa bulan berlalu nih, tiba-tiba saja ada hal yang tidak wajar yang terjadi kepada istrinya si Galih. Jadi setiap mau waktu maghrib nih, kira-kira jam 5:30 sore, tiba-tiba saja istrinya si Galih ini kesurupan gitu loh. Dan tidak lama setelah itu, setelah habis maghrib, perutnya istrinya si Galih ini itu jadi gede banget. Jadi seperti orang hamil gitu. Ini itu membuat si Galih ini bingung, ini istriku itu kenapa gitu. Dibawa dia ke rumah sakit nih. Di rumah sakit, istrinya si Galih ini sampai menginap 4 hari 4 malam. Nah di situ, setelah di CT scan dan diperiksa, pokoknya lengkap banget diperiksain, itu nggak ada penyakitnya, nggak kedeteksi sama medis. Pokoknya di sini benar-benar membuat si Galih ini bingung. Nah, karena si Galih ini kan nggak punya biaya tuh buat nutupin buat bayar pengobatan istrinya di rumah sakit. Akhirnya dengan sangat terpaksa si Galih ini menjual motornya. Motor di mana yang dijadikan dia itu sebagai sumber penghasilan. Jadi setelah itu Galih ini nggak bisa ngojek lagi nih, terpaksa dia akhirnya bekerja di ladang. Nah, ternyata istrinya Galih ini setelah pulang dari rumah sakit, dia itu tak kunjung sembuh. Jadi setiap hari itu terus kayak gitu terus. Tetapi jika setelah maghrib atau masuk azan Isya, istrinya si Galih ini udah sembuh, bahkan perutnya udah kecil lagi gitu loh. Nah, karena di sini kan Pak D-nya Galih ini tahu bahwasannya ini nggak wajar, ini seperti ada penyakit kiriman gitu loh. Akhirnya Pak D-nya si Galih ini menyarankan untuk membawa istrinya si Galih, sebut saja namanya Siti, ke tabib atau ke orang pinter. Jadi seperti seperti ustadz atau kiai gitu lah. Akhirnya si Galih itu nurut nih sama yang disarankan oleh Pak D-nya. Dibawanya nih istrinya ke tempat tabib tersebut. Nah, setelah dipegang sama tabib, itu di rumahnya si tabib itu kebetulan banget itu sore hari mereka berangkat, dan maghribnya mereka itu berada di rumah tabib tersebut. Lah, di situ nih istrinya si Galih ini atau si Siti di situ nggak kambuh loh, jadi seperti orang normal lagi gitu. Dan di sini menurut si tabib, memang ternyata si Siti ini dikirimin penyakit nih, tapi belum tahu yang ngirimin siapa, terus motifnya juga apa nih. Akhirnya si tabib tersebut itu ngomong sama si Galih, besok dia akan datang ke rumahnya biar dia tahu ada apa sih, terus apa nih penyakitnya ini dikirim lewat mana kayak gitu loh. Dan akhirnya mereka berdua ini, si Galih dan istrinya si Siti ini pulang menuju ke rumahnya. Dan pada keesokan harinya ketika mau maghrib, istrinya si Galih ini kambuh lagi. Dia itu seperti orang kesurupan. Dan setelah maghribnya, perutnya si Siti ini kembali menjadi gede banget tuh. Si Galih saja ini sampai ketakutan, takut perutnya istrinya ini bisa meledak. Soalnya itu gede banget perutnya. Dan kayak ada pergerakan gitu loh, kayak begitu. Lah akhirnya setelah Isya berlalu nih, si tabib datang ke rumahnya. Akhirnya di situ dilakukan pembacaan doa dan lain sebagainya. Pokoknya si Habib itu membawa sesuatu benda, itu ada 4 biji, lalu ditanamkan benda itu di setiap sudut rumah kontrakannya si Galih. Dan ternyata setelah itu terdeteksi nih,
lebih tepatnya pada jam 11 malam, si tabib ini udah selesai ritualnya. Dia itu mengatakan bahwasanya si Siti ini dikirimin penyakit oleh saudaranya si Galih. Nah di sini Pak adenya Galih dan Galih, dia itu udah tahu nih, udah kepikiran sama seseorang, yaitu adalah si Edi. Mungkin Edi nih yang ngirim penyakit ini sama istrinya si Galih. Akhirnya si tabib itu menceritakan atau menyebutkan ciri-ciri fisiknya orang yang mengirimi penyakit tersebut. Dan itu masuk dan cocok. Itu adalah ciri-cirinya si Edi. Dan ternyata Edi ini itu mengirimkan penyakitnya itu lewat tanah yang berada di rumahnya si Galih. Itu nggak tahu ya, wallahu a'lam gimana caranya si Edi ngirimin penyakit itu. Yang jelas, jika istrinya si Galih dan Galih ini tidak berada di rumah itu pada saat waktu maghrib tuh, pada saat si istrinya Galih kambuh-kambuhan, jika mereka itu tidak berada di rumah kontrakannya, itu nggak akan kambuh nih si istrinya si Galih. Itu udah dijamin sama si tabib. Hingga pada akhirnya keesokan harinya, istrinya si Galih dan Galih ini pada saat mau waktu maghrib sampai isya, dia itu ke rumah Pak D-nya, nggak nempatin rumah kontrakannya. Dan bener, si Siti ini nggak kambuh-kambuhan, dan itu berlangsung selama 1 minggu. Jadi penyakitnya itu dikirimnya itu lewat rumah kontrakannya si Galih. Jadi ketika istrinya si Galih berada di situ, pasti otomatis dia itu terkena lagi. Dan di sini ada yang mengejutkan lagi nih. Menurut si tabibnya, isi perut istrinya si Galih atau si Siti, itu di dalamnya adalah paku. Dan itu banyak banget. Bahkan paku yang udah berkarat. Akhirnya setelah diketahui itu dikirimin paku di dalam perutnya, setiap malam itu selama 1 minggu itu, si Galih dan istrinya berada di rumahnya Pak D-nya, tabibnya itu mengobati di rumahnya Pak D-nya tuh. Jadi setiap malam tuh, setiap habis isya gitu kan, ya emang setiap habis isya, tabibnya itu selalu ngobatin. Dia itu menggunakan media telur. Jadi telurnya itu entah dibacain apa sama tabibnya, lalu dioles-oleskan tuh, ditempel-tempelkan ke perutnya si Siti. Nah setelah itu telurnya dipecah, itu memang terdapat ada pakunya tuh. Jadi bertahap ngeluarin pakunya tersebut. Pertama itu ada 5, ada 6, 7, bahkan hingga banyak banget. Dan pakunya itu emang bener-bener udah paku berkarat gitu loh. Dan hingga 1 bulan ini berakhir nih. Tiba-tiba saja pada malam hari ini terjadi puncaknya nih. Ternyata istrinya si Galih ini itu dimasukin lagi sama penyakit itu. Dan malam hari itu tuh parah banget tuh. Istrinya si Galih ini itu teriak-teriak kenceng banget. Hingga ngebangunin tetangganya dan Pak D-nya tuh. Nah akhirnya di situ warga pada ngumpul tuh di situ. Dan warga juga merasa ketakutan banget ketika melihat perutnya dari si Siti ini udah gede banget. Nah akhirnya Pak D-nya si Galih ini langsung memanggil tabibnya. Nah setelah tabibnya sampai di situ, dibawalah si Siti ini ke rumahnya Pak D-nya lagi. Dan setelah sampainya di rumahnya si Pak D-nya, udah sembuh Siti. Nah di sini Galih ini udah ngerasa geram banget nih. Ini padahal urusannya kan si Edi dengan si Galih, ngapain harus bawa-bawa istrinya si Galih sih? Istrinya Galih ini nggak tahu apa-apa, aku bisa disakitin kayak gitu loh, dia itu harus nerima akibatnya gitu kan. Si Galih nggak terima banget istrinya disakitin kayak gitu. Akhirnya pada keesokan harinya tuh, si Galih memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan lainnya. Nah setelah pindah di rumah kontrakan lainnya, ini Siti tuh udah bener-bener nggak kemasukan penyakit-penyakit aneh lagi kayak gitulah. Dan di hari itu juga adalah penarikan paku yang terakhir. Terdapat itu paku yang panjang banget. Itu terakhir tuh, pakunya panjang banget, udah berkarat. Dan di situ pakunya itu ada tulisan namanya istrinya si Galih. Menurut tabib tersebut, ini adalah sumber penyakit atau teluh ini pertama masuk ke dalam perutnya si Galih. Pertama masuk ke dalam perutnya si Siti adalah paku tersebut. Di sini tabib itu bertanya nih sama si Galih, ini gimana, istri kamu udah sembuh, apa mau dikembaliin aja nih teluhnya atau gimana? Si Galih yang awalnya dia itu nggak tegaan, dia itu nerima,
dia itu bukan orang yang jahat, bukan pendendam, tapi karena istrinya itu disakitin dengan cara yang seperti itu, akhirnya Galih ini pun marah banget. Dia itu nggak bakal maafin si Edi. Dan di situ akhirnya Galih itu memutuskan bahwasanya teluh tersebut harus dikembaliin kepada orang yang memasang atau kepada orang yang menyuruh. Di situ padenya si Galih ini udah nggak bisa lagi ngomong sama si Galih. Udahlah, itu terserah Galih. Lagian juga itu memang udah keterlaluan banget. Akhirnya malam itu juga diputuskan nih bahwasanya teluh tersebut akan dikirimkan kembali kepada si pengirim. Jadi di sini padenya si Galih dan si Galih ini pura-pura nggak tahu bahwasanya si Edi ini mengirimkan teluh atau penyakit yang aneh kepada istrinya si Galih. Dan setelah malam hari itu, pada keesokan harinya nih, Galih itu menerima telepon dari istrinya si Edi. Jadi istrinya si Edi ini mengabarkan bahwasanya si Edi ini meninggal dunia pada dini hari tadi, pada pukul 3 dini hari. Dan akhirnya setelah mendapatkan kabar itu, mau tidak mau, Galih ini bersama padenya pun berkunjung ke rumahnya si Edi. Ya, bertaziah mungkin itulah. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka itu diceritain sama warga yang berada di situ tuh, bahwasannya si Edi ini meninggalnya itu agak ganjil banget. Soalnya perutnya si Edi ini itu meledak, ngeluarin darah dan paku banyak banget. Jadi seperti kena guna-guna. Mereka semua itu nggak tahu bahwasannya si Edi inilah sumbernya. Edi dulu nih yang bikin dirinya seperti itu, ya dia sendiri. Dan akhirnya setelah kejadian itu pun si Galih ini membagi harta warisannya itu secara adil dengan istrinya almarhum si Edi. Sampai sekarang pun istrinya Edi ini nggak tahu kenapa Edi bisa meninggal seperti itu. Tetapi dia itu yakin banget bahwasanya Edi ini atau suaminya ini itu dipasangin penyakit sama orang yang benci sama dirinya. Dia malah mengira si Edi ini dipasangin sama juragan atau saingan toko bajunya gitu loh. Padahal ya itu adalah kelakuan dari suaminya sendiri tuh, akhirnya kena batunya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Buat kalian juga yang memiliki pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan saja ceritanya melalui DM di Instagram saya di @doni_free. Kalian kirimkan saja ceritanya di situ, nanti saya bakal ceritain ulang. Dan oke, akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.